Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, kita akan belajar kembali pembelajaran di dalam kitab Imamat pasal 2, yaitu korban sajian. Namun terlebih dahulu, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh belajar mendengarkan kembali firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan ini, dan tolong kami semua sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ya, pada kesempatan lalu kita belajar Imamat pasal 1 tentang korban bakaran. Ya, kita melihat bahwa Tuhan sedang memberitahukan bagaimana caranya manusia bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Ya, ketika orang ingin mencari Tuhan, Tuhan berikan kesempatan. Kita bisa lihat itu di dalam ya pengertian-pengertian di dalam kitab Imamat pasal 1, ya, korban bakaran. Ya, mereka ya manusia yang digantikan dengan seumpama dengan seekor binatang yang tidak bercela, lalu dia harus dibunuh, disembelih, diguliti, ya, dibersihkan supaya itu menjadi korban. Ya, ini bicara tentang Tuhan ingin semuanya daripada kita, yang terbaik daripada kita. Ketika kita mulai mencari Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi miliknya yang sempurna, ya, di dalam setiap kehidupannya, saudara. Nah, saat ini saudara, Tuhan bukan saja ya ingin memberikan kesempatan pada Anda dan saya untuk bisa datang pada Tuhan, berbalik pada Tuhan, tapi Tuhan lebih dalam lagi di korban sajian, saudara. Ya, Tuhan ingin menunjukkan sebuah hubungan yang lebih khusus lagi, saudara. Mari kita lihat ayat 1, saudara, pasal 2 ayat yang pertama. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, korban sajian, ya, minha, ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sebuah persembahan hadiah atau upeti, saudara. Ya, kata upeti ini, ya, minha ini kita dapatkan juga dalam 1 Raja-Raja 4:21, ya. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti, ya, minha, tribut, saudara. Saudara, apa yang dimaksud dengan upeti? Upeti itu adalah sebuah hadiah, persembahan yang diberikan oleh seorang raja kepada raja yang lain yang lebih tinggi, ya, karena dia merasa waktu dia memberikan ini, dia menjalin sebuah hubungan dengan raja tersebut. Sehingga dari hubungan ini dia merasa aman. Karena apa? Mungkin kekuatan raja tersebut lebih tinggi sehingga bisa menolong dia ketika ada peperangan, ataupun mungkin karena kekuasaan raja itu besar sehingga mempengaruhi nilai moral, nilai kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan menjalin hubungan ini, saya pun diuntungkan, ya, raja tersebut. Ya, nah, saudara, Tuhan ingin memberikan kesempatan hubungan yang lebih baik lagi, menjalin hubungan yang lebih indah lagi dengan Tuhan, saudara. Ya, ini bukan masalah pemberiannya, saudara, tapi Tuhan ingin memberikan satu hubungan yang lebih manis lagi, saudara. Ya, Anda, ya, ini saudara, begini, orang yang tidak memberikan upeti berarti dia merasa bahwa tanpa Tuhan dia bisa lakukan segalanya. Ya, karena itu upeti adalah sesuatu kesadaran kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin, ya, hujan akan dibuahkan, musim yang baik akan dibukakan, ya, pekerjaan akan dibukakan, ya, penjagaan akan kita dapatkan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa, sehingga kita membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ya, haleluya, haleluya, saudara, begitu indah sekali. Saudara-saudara, secara kontekstual di zaman ini atau di zaman itu, ya, kapan sajakah kita akan perlu memberikan korban sajian atau upeti kepada Tuhan? Di dalam pasal 2 kita temukan di ayat 12-14. Itu pada saat kita mendapatkan penghasilan, ya. Hasil, saudara, saya tidak akan baca secara keseluruhan, nanti saudara bisa baca secara keseluruhan, ya. Korban sajian itu berupa korban hasil bumi, ya, seperti minyak, ya, kemenyan, dan juga tepung, saudara. Ini adalah hasil-hasil dari tanah, dari bumi, saudara.
Nah, saudara, korban sajian ini bisa kita berikan pada saat hasil pertama daripada hasil-hasil bumi tersebut, atau dari jeri lelah kita ya, pada saat yang pertama itu. Itulah yang kita lihat di dalam teks pasal 2, saudara, secara kontekstual. Tapi di ayat-ayat lain kita juga bisa temukan, seperti pada saat seorang bernasar untuk bernasir, ya, saat pentabisan bait suci, pada saat kita masuk ke sebuah negeri dan menempatinya, saudara. Saat melakukan korban pati dan korban petang, ya, saat permintaan kita digenapi Tuhan, ya, kasus Manoa, ayat daripada Simpson. Saya tidak akan ceritakan ini, saya hanya tampilkan sedikit untuk pengetahuan kita, saudara. Saat melakukan korban-korban bakaran, kadang-kadang juga dilakukan korban sajian. Dan pada saat hari-hari perayaan, ya, hari raya perayaan Israel ada 7, ya, korban hari Paskah, Pantekos, dan hari raya Pondok Daun. Lalu ada 4 hari raya lagi di bawah 3 hari raya itu, saudara. Nah, pada saat-saat inilah korban-korban sajian itu diberikan juga kepada Tuhan secara kontekstual, ayat dan ayat yang bisa kita temukan di dalam teks Alkitab, saudara. Namun saya tidak akan berlama-lama di sini, saudara. Kita akan melihat apa saja waktu kita ingin memberikan korban sajian upeti kepada Tuhan, ya, pada saat itu. Apa saja syarat-syaratnya, saudara? Ya, yang pertama, ayat yang pertama, masih ada yang pertama. Hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, saudara. Tepung yang terbaik. Saudara, pada saat itu, ya, untuk mendapatkan tepung yang terbaik, waktu kita mendapatkan hasil, ya, dari gandum, kita ingin menjadikan tepung, saudara, itu tidak semudah seperti saat ini kita punya mesin yang canggih saat ini, ya, langsung tepung itu bisa jadi dengan semudah itu tanpa harus manusia bercapek-capek atau berlelah. Tapi pada saat itu, saudara, ya, saudara lihat di gambar ini, ya, ini ada alat-alat untuk menggiling daripada tepung tersebut, saudara, ya, gandum tersebut hingga menjadi tepung, dan tidak mudah, berat sekali, saudara. Bayangkan, ya, perlu berapa lama waktunya dan berapa tenaga yang dikeluarkan untuk mendapatkan tepung-tepung yang terbaik, saudara. Ya, saudara, secara kontekstual, ya, Tuhan ingin yang terbaik dari hasil itu, saudara. Nah, saudara, satu ketika, saudara, kita ingat cerita ini, saudara, dan kita ingin menarik, ya, sebenarnya apa yang perlu kita pelajari dari syarat yang pertama ini, tepung yang terbaik. Kalau saudara ingat cerita dalam Alkitab, ya, saat ketika ada kelaparan terjadi, saudara, dan Elia menuju ke Sarfat, dan ada wanita Sarfat di situ yang tinggal bersama anaknya, ya, dan mereka tinggal memiliki sebuah tepung, ya, hanya tinggal 1 kali masak dan minyak untuk membuat tepung itu menjadi roti, dan mereka mencari kayu api untuk membakarnya supaya waktu mereka selesai membakar dan membuat roti tersebut, mereka makan dan mereka tidak punya apa-apa lagi. Tapi Elia bilang, buatlah itu, tetapi kasih ke aku. Ya. Setelah itu baru kamu buat untuk kamu. Tapi wanita janda Sarfat ini bilang, ini tidak mungkin, ini hanya untuk kami. Dan setelah itu kami mati. Tapi Elia berkata, buat tepung itu jadi roti dan berikan kepadaku dulu. Dan kita tahu cerita ini, saudara, sampai pada masa selesainya daripada kelaparan, mereka selalu, tepung itu selalu ada, saudara. Ya. Tuhan ingin mengajarkan yang terbaik, berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang posisi kita juga seperti janda Sarfat ini, Tuhan. Yang saya miliki ini, Tuhan, hanya untuk cukup 1 minggu ini, Tuhan. Hanya cukup untuk 1 bulan ini, untuk pengobatan anak saya, keluarga saya, Tuhan. Untuk kehidupan saya, Tuhan. Kita kadang-kadang berargumen mungkin dengan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan ingin mengajarkan, percayakan pemeliharaan Tuhan yang terbaik. Berikan pada Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, maka sudah berikan kepada Tuhan. Itu sebagai tanda kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, itu datangnya berasal daripada Tuhan. Tepung yang terbaik, syarat yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, masih ayat yang pertama. Hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik, dan ya harus menuangkan minyak, saudara. Minyak memang adalah alat olahan untuk membuat campuran ke tepung supaya nanti dijadikan roti, saudara. Minyak yang digunakan di dalam kemah suci adalah minyak zaitun, minyak yang terbaik, saudara. Saudara, minyak mentipologikan tentang Roh Kudus dan karyanya, saudara. Kenapa saya mentipologikan supaya kita bisa melihat ini, saudara? Kalau saudara lihat, tidak usah kita baca satu perwakilan ayat saja, ada begitu banyak, saudara, ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudara, kita tahu bahwa pentabisan imam, ya, pentabisan raja-raja pada saat itu menggunakan minyak, dan kata di 1 Samuel 16 ayat 13 ini berkata, waktu minyak itu diurapi, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud.
Bahkan di teks-teks selanjutnya, saudara, ya minyak itu dipakai sebagai tanda menyukai kita. Kita diberkati Tuhan. Matius 25:3-4 sudah lihat ya perempuan bijak dan perempuan bodoh yang tidak memiliki minyak, saudara. Nasibnya saudara tahu seperti apa. Ya. Wahyu 3:18, saudara, ya. Kepada kepada 7 jemaat gereja di Wahyu, saudara, ya. Belikanlah emas, belikanlah pakaian supaya kamu tidak telanjang, dan yang terakhir, belikanlah minyak untuk melumas matamu supaya engkau bisa melihat antara yang benar dan yang salah, saudara. Ya. Wahyu 6:6 juga dikatakan bahwa orang akan terluput daripada kesusahan besar ketika mereka menggunakan minyak. Ya. Minyak adalah gambaran Roh Kudus, saudara. Sehingga, saudara, waktu kita bekerja keras, saudara, kita mungkin berusaha dengan kekuatan kita dan lain sebagainya, kita memberikan pada Tuhan, saudara. Tanpa minyak kita tidak bisa mengerti itu pemberian modelnya seperti apa, saudara. Ya, dengan minyak, dengan Roh Kudus, itulah kita mengerti bahwa Tuhan, terima kasih, tanpa Tuhan kami tidak akan dapat seperti ini. Ya, ada pengertian-pengertian yang benar yang dari Tuhan, sehingga pemberian kita itu diurapi Tuhan. Saudara, makanya kenapa kitab Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata, ya, bukan dengan keperkasan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan ini, ya, perkataan ini kepada Zerubabel, saudara, ya, tentang pembangunan bait suci, pembangunan gereja Tuhan, pembangunan rumah Tuhan. Kita adalah bait Tuhan, ya, sehingga waktu kita bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, pembangunan rohani, hal-hal rohani, saudara, itu dikerjakan oleh Roh Tuhan. Sehingga pemberian kita yang terbaik itu diurapi Tuhan. Karena apa? Ya, kita mengerti. Ya, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, tepung yang terbaik dicampur dengan minyak, saudara. Yang ketiga, saudara, hendaklah persembahannya itu di tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubukkan kemenyan ke atasnya. Kemenyan, saudara. Kemenyan adalah biasa diambil dari getah pohon. Ini adalah bahan baku waktu orang membuat parfum dan dupa. Sehingga makanya kenapa dupa itu kadang-kadang berbau harum. Ya, parfum itu harum karena ada bahan daripada kemenyan itu. Saudara, di Alkitab kemenyan itu ditipologikan kepada doa-doa orang kudus. Ya, kitab Wahyu mencatat ini, saudara. Saudara, memang ritual itu dilakukan oleh para imam. Para imam dan orang Lewi disebut di Alkitab sebagai juga orang-orang kudus pada saat itu, saudara. Ya. Ya, dan saudara, murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, ajarilah kami cara berdoa, saudara. Ya, doa itu ditanya, saudara, bagaimana caranya? Yesus mengajarkan doa Bapa kami, saudara. Di ritual-ritual daripada imam-imam pada saat mempersembahkan korban-korban, memang ada ritual doa-doa yang dinaikkan, saudara. Ya, tetapi kita ingin belajar tipologinya untuk kita pada saat ini. Doa itu Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, tentangmu, tentang Tuhan. Makanya waktu kita berdoa, kita sedang diajarkan untuk memperutamakan kepentingan surgawi, kepentingan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang, umat-umat Tuhan yang sedang berjuang dalam kebenaran. Kita berdoa dulu untuk kepentingan Tuhan. Baru kita berdoa, Tuhan bilang, mintalah, ya, untuk kebutuhanmu hari ini. Mintalah diampuni dosamu, mintalah supaya engkau luput daripada pencobaan daripada si jahat. Ya, 3 permintaan ini berikanlah kami, saudara. Ya, kita memikirkan juga hubungan kami, ya, dan kaminya lebih minta perkara-perkara rohani tadi, saudara. Ya, minta supaya diampuni dosa kita, minta supaya kita dilalukan daripada yang jahat. Ya, Tuhan tolong tabiat kami yang buruk lepaskan. Baru terakhir, mintalah kebutuhan-kebutuhan kita, saudara. Ya, waktu murid-murid Yesus meminta, Yesus mengajarkan doa Bapa kami, saudara. Ya, ini doa-doa orang kudus, doa-doa yang sesuai, yang berkenan di hadapan Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Ya. Ini korban yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, sehingga kemenyan itu berarti sesuatu yang dinaikkan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Syarat selanjutnya, saudara, saya tidak akan bacakan secara menyeluruh, saudara. Nanti saudara bisa eksegesis atau membaca secara lengkap, ya. Saudara bandingkan, ya, dengan apa yang bisa saya ajarkan pada hari ini. Syarat keempat, ayat 11 berkata, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Sekali lagi, saudara, ya, Tuhan tidak melarang membawa madu. Ya, bahkan Tuhan
memberikan makanan yang terbaik, salah satunya madu untuk kita, saudara. Ya, tetapi dalam hal korban api-apian, korban bakaran, tidak boleh ragi dan api dan madu itu dibakar, saudara. Kenapa? Saudara kalau coba membakar ragi, saudara coba lihat ragi waktu saudara taruh ya, dia akan berbunyi-bunyi, saudara ya. Ini saya kasih gambaran di gelas ini. Ya, ini jadinya tidak cantik ketika dibakar atau dipakai, saudara ya, atau dimulai dikembangkan waktu kita lihat. Demikian juga madu, saudara. Meskipun manis, berfungsi untuk tubuh dan lain sebagainya, tapi waktu dibakar dia akan menjadi gumpalan-gumpalan yang juga tidak cantik kelihatannya, saudara. Ya. Kalau secara kontekstual kita melihat ini tidak menyenangkan waktu dibakar, saudara. Ya. Tetapi secara rohani, secara tipologis di dalam Alkitab, saudara, Alkitab mengajarkan ya. Matius 16:12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang-orang Farisi dan Saduki, ya. Ya. Awaslah terhadap ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ragi Herodes, saudara. Ya. 1 Korintus 5 ayat 8 berkata, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Kemurnian dan kebenaran. Saudara, Amsal 5 ayat 3 bicara tentang madu, saudara. Madu yang manis itu ya. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Ya, jadi bicara tentang ragi dan madu, ini bicara tentang ketidakmurnian, kepalsuan ya dalam memberikan sebuah upeti, korban sajian kepada Tuhan. Jangan dicampurkan dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Dengan ketidakmurnian, saudara, persembahan-persembahan yang kita berikan itu, saudara. Ya, satu ketika saya waktu masih muda, saya bekerja di Kota Batam. Saya menjadi ketua pemuda di sebuah gereja lokal. Ada seorang anak hamba Tuhan bertanya kepada saya, kakak kasih perpuluhannya di mana? Saya bilang, ya saya kasih di gereja saya, tempat sekarang kita beribadah. Jadi bilang, kenapa tidak dikirimkan ke orang tua saja, kan orang tua hamba Tuhan di pedesaan lebih membutuhkan. Saya bilang, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ya. Ulangan pasal 16 ya, tempat di mana kita beribadah, di situ tempat kita juga memberikan ya korban-korban kita, saudara. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran tidak sesuai dengan kebenaran. Tuhan tidak ingin ada ragi Farisi, Saduki, Herodes, bahkan mungkin dunia sedang mengajarkan hari ini, tidak usahlah kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tidak usahlah kita memberikan, kan tubuh kita sudah menjadi korban persembahan yang hidup dan benar, saudara. Ya, tapi hati-hati terhadap ajaran-ajaran tidak benar. Selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Pada saat memberi dengan kemurnian hati, saudara. Hati-hati, ya. Tuhan tidak ingin ragi dan madu itu ikut dibakarkan, saudara. Karena itu menjadi korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, yang terakhir, ya, syarat yang terakhir. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Nah, saudara, saat ini kita membuat kontrak, itu kontrak yang kita buat kesepakatan itu pakai materai. Namun pada zaman itu, pada masa Aram khususnya, ya kesepakatan itu digunakan pentaburan garam, sehingga ini menjadi kesepakatan, saudara. Apa yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab? Ada dua hal yang Tuhan bilang ini perjanjian garam. Yang pertama, saudara, ya 2 Tawarik 13:5. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam, ya. Jadi tata Daud itu Tuhan buat kesepakatan garam, ya. Berarti itu Tuhan berjanji, Tuhan menyepakati itu akan terjadi. Satu lagi bilangan 18:19 ya, segala persembahan khusus yang persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, itulah suatu perjanjian garam. Jadi perjanjian tentang pemeliharaan Tuhan terhadap Imam Lewi, saudara, terhadap keturunan hamba Tuhan. Ini pun dibuat Tuhan sebagai perjanjian garam, kesepakatan yang Tuhan berikan pada hamba Tuhan. Sehingga hari ini kalau hamba Tuhan bekerja, saya mendorong hamba Tuhan yang bekerja, ya, kita punya kesepakatan dengan Tuhan, bukan dengan dunia, bukan dengan siapapun, bukan dengan jemaat dan lain sebagainya, bukan jemaat, bukan segala macam yang menggaji dan melayani kita, saudara. Kita punya kontrak kerja dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan, ya, yang menjamin kehidupan hamba Tuhan. Ini harus menjadi iman para hamba Tuhan, saudara. Karena kita punya kontrak dengan Tuhan. Saudara-saudara, apa
yang bisa kita pelajari dari sini? Saudara, perjanjian garam mengingatkan kita bahwa ini adalah ketetapan yang Tuhan ingin kita jaga karena ini kesepakatan antara Allah dan kita. Ya, tadi hamba Tuhan saya sudah sampaikan. Tapi bagi umat Tuhan, ya ingat baik-baik. Ya, ini ketetapan yang Tuhan ingin kita jaga. Ya, imam-imam lebih hamba Tuhan itu juga tanggung jawab daripada umat-umat Tuhan. Ya, ini kita perlu pelajari, saudara. Ya. Selain itu, saudara, kita juga garam dan terang dunia. Sehingga jangan sampai garam itu ya fungsinya untuk supaya tidak ya mencegah kebusukan. Jangan sampai kita busuk, saudara. Ya, ingat janji ini pegang, sehingga kita juga bisa menjadi garam dan terang dunia. Ya, ini juga menjadi korban persembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita suci kudus, kita tidak ikut-ikutan dengan arus dunia, saudara. Hidup kita menjadi korban yang juga menyenangkan bagi Tuhan. Saudara, untuk apa korban ini, saudara? Ayat 3, ayat 2. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun. Imam-imam itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban ingat-ingatan, saudara. Ya, mengingat apa yang tadi sudah saya jelaskan, saudara. Korban itu adalah korban yang tidak bercela, yang terbaik. Ya, atas dasar sadaran kita, ya Tuhan sumber segalanya, kita memberikan itu, ya menjadi korban ingatan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar, bagaimana Tuhan kembali membangun hubungan dengan manusia, saudara. Ini menjadi satu korban ingat-ingatan, ya bagaimana kita juga hari ini harus menjadi garam dan terang dunia, saudara. Ini harus menjadi satu korban ingat-ingatan, saudara. Korban api-apian, korban itu, ya secara kontekstual, ya akan berbau harum naik. Ya garam, saudara kalau ingin buat api menyalanya hanya asap yang keluar, taburkan garam di situ, ya secara kontekstual itu akan terjadi, saudara, ya. Tetapi secara rohani kita sudah melihat bagaimana tadi pengertian dan tipologinya. Haleluya, haleluya, saudara, haleluya. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian makrus dari segala korban api-apian Tuhan. Saudara, kita masuk dalam kesimpulan korban sajian, ya adalah korban yang diberikan kepada Tuhan karena kita sadar bahwa Tuhanlah sumber segalanya kehidupan kita. Kita tidak akan mampu survive dan sebagainya tanpa campur tangan Tuhan. Ya, syarat memberikan korban ini dari hasil kerja kita yang terbaik, diberikan dengan pengertian yang benar, dengan minyak, saudara. Kita dapat pengertian benar sesuai dengan kehendak Tuhan, kemenyan tadi, saudara. Tidak dengan kepalsuan atau kelicikan, ya. Tidak boleh dicampur dengan madu dan juga dengan ragi, saudara. Tetapi dengan kemurnian. Dan jangan lupa, ini adalah perjanjian garam. Jangan melupakan perjanjian ini. Saudara, yang terakhir. Tuhan membuka sebuah hubungan baru untuk siapa yang mau lebih lagi berhubungan dengan Tuhan. Ya, lewat korban sajian atau kita kenal dengan upeti tadi, saudara. Ya, silakan yang ingin berhubungan lebih, yang ingin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, ya korban yang seperti ini tidak kita temukan, saudara. Siapa sih tepung yang terbaik yang jadi roti? Tuhan bilang, akulah roti hidup. Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Yesus adalah roti yang diurapi dengan minyak itu, saudara. Yesus juga adalah korban yang harum di depan Tuhan, kemenyan yang harum. Dia juga roti yang murni yang tidak beragi, saudara. Ya, saudara. Karena itu hari ini, saudara, waktu kita sedang mempersembahkan korban, mungkin hidup kita, mungkin persembahan kita dan lain yang kita berikan pada Tuhan, Allah bukan sedang melihat itu, tapi Allah sedang melihat, memandang Yesus yang ada dalam diri saudara. Karena kita tidak berarti tanpa Yesus. Yesuslah korban yang sempurna itu, saudara. Dialah korban upeti untuk supaya Anda dan saya bisa berhubungan kembali dengan Allah. Karena itu hari ini waktu kita sedang melakukan segala persembahan-persembahan kita, saudara. Baik tubuh kita, hidup kita, baik segala yang kita berikan dalam gereja, dalam pelayanan kita, saudara. Kita sedang menghargai bagaimana karya kebesaran Yesus dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak sedang melakukan lagi hukum-hukum perjanjian lama, saudara. Tapi bagaimana kita sedang menghargai karya Yesus dalam hidup kita. Itulah yang kita lakukan hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak ada satu persembahan kami yang berharga di depan Tuhan tanpa Yesus. Yesus adalah upeti yang terbaik Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hingga kami boleh kembali berhubungan dengan Tuhan. Dan kami, biarlah Tuhan berikan kesadaran pada kami bahwa hari tanpa Yesus kami tidak ada artinya. Tanpa Yesus kami tidak dapat pekerjaan kami mungkin hari ini. Karir kami hari ini, Tuhan. Masa depan kami, keluarga kami, dan lain semuanya. Ajar kami percaya sepenuhnya pada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus